menyelamatkan kita Pak dunia akhirat. Kalau sholatlah banyak tinggal, celakalah kita Pak. Gitu. Ada dua pertanyaan kenapa orang-orang masuk ke dalam api neraka. Allah bertanya yang pertama, ma salakakum fis saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam api neraka, yaitu saqar? Maka mereka mengatakan, qalu lam nakun minal musallin. Mereka berkata, kami belum bagian dari orang-orang yang mendirikan salat. Yang kedua, alam ya'tikum nadhir? Bukankah telah datang peringatan kepada kalian? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Benar ya Allah, telah datang peringatan kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Kalau kita sholat kita akan berjaya Pak. Kalau kita jaga sholat pasti kita berjaya. Sukses dunia akhirat kita kalau sholat. Karena sesungguhnya nanti akan ditanyakan pertama kali di hadapan Allah itu, yaitu sholat. Bagaimana sholat kamu kata Allah? Kalau sholat kita ini baik dan benar, maka diterima seluruh amalan-amalan kita Pak. Tetapi kalau sholat kita rusak Pak, ditolak semua amalan kita. Zakat kita ditolak, puasa kita ditolak, Masya Allah, semua sedekah kita, zakat ditolak semua Pak. Jadi kunci dari segala amal itu adalah sholat. Puncak dari segala amal itu sholat. Kalau sholatnya nggak benar, sholatnya banyak tinggal, nggak akan dapat pahala apa-apa puasa kita. Makanya merugilah orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak melakukan sholat. Padahal syarat diterimanya puasa itu adalah sholat. Begitu. Maka keluarga ini kalau bisa juga sholat. Kemudian jangan lupa baca Al-Quran. Di rumah ini baca Quran. Habis maghrib menjelang isya baca Quran di rumah kita. Keraskan suara Pak. Ba'da subuh menjelang isyraq, menjelang terang gitu kan. Baca. Kemudian putarkan murotal-murotal Al-Quran. Jauhkan dari musik-musik, dari TV. Kalau bisa gitu. Biar apa? Biar malaikat-malaikat Allah tuh datang ke rumah kita. Malaikat-malaikat rahmat Allah. Kuncinya siaran TV itu kan banyak merotal apa tuh? Iya, siaran dakwah ya. Kalau tidak ada biar ada nurnya. kalau HP-nya tidak ada yang merotal Al-Quran di TV gimana? TV kan banyak siaran merotal ini. Kalau bisa sekeluarga Pak, dijaga sholatnya paling utama itu. Kalau nggak jaga sholat, nggak dapat apa-apa gitu. Orang sholat pasti sehat. Orang sholat pasti ada pertolongan Allah. Tidak ada yang lebih penting di muka bumi ini kecuali perkara sholat. Yang pertama yaitu perkara iman, yang kedua perkara sholat. Tidak ada yang lebih penting dari dua perkara itu, iman dan sholat. Gitu. Karena buah dari iman itu adalah amal. Sholat itu kan amal. Mengaku diri beriman tapi nggak sholat, nah ini namanya pendusta. Gitu. Makanya dijaga sholat, pasti Allah jaga kita. Allah jaga hak-hak kita. Benar itu Pak. Itu sudah saya buktikan pribadi Pak. Masya Allah, subhanallah, banyak pertolongan Allah dalam sholat itu. Kuncinya itu aja. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Itu kuncinya. Makan sakit pun kita mesti sholat, walaupun sambil berbaring. Nggak bisa wudhu, tayamum. Sampai begitunya loh kita diajarkan. Orang yang sholat pasti berjaya. Ya Alhamdulillah. Hidupnya nggak pernah susah orang yang sholat. Hidupnya selalu senang, bahagia, walaupun mungkin nggak punya harta. Makanya orang Jawa bilang tuh sugih tanpa bondo itu memang ada. Kaya tanpa harta itu memang ada Pak. Yaitu orang-orang yang menjaga sholatnya. Itu orang kaya tanpa harta. Hatinya lapang. Bila ada masalah-masalah Allah selesaikan. Pertolongan Allah datang. Nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Nah itu. Dimulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Kita sholat, kita contohkan. Jadi anak-anak kita ini, anak cucu kita ini cinta dengan sholat. Ibadah yang paling dahsyat, yang luar biasa itu sholat Pak. Benda yang paling, makhluk yang paling luar biasa itu sholat. Karena apa? Sholat itu dijemput oleh baginda Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Allah perintahkan puasa hanya melalui malaikat Jibril. Allah perintahkan yang lain-lain, zakat dan lain-lain hanya melalui malaikat Jibril. Tapi Allah perintahkan sholat, Nabi Muhammad dijemput harus temu sama Allah di Ars, di mustawanya Allah, harus ketemu, dijemput. Itulah perkara yang besar. Sholat itu perkara yang luar biasa, bukan sepele Pak.
ada pertolongan yang luar biasa dalam sholat itu. Nah, gitu. Saya udah sholat, tapi kok gini-gini aja hidup saya, banyak masalah. Berarti ya perlu dikoreksi sholatnya. Mungkin wudunya belum benar, atau mungkin sholatnya masih was-was. Sholatnya hanya sekedar penggugur waktu sholat, bukan benar-benar dari hati. Nah, gitu, bukan benar-benar khusyuk, tapi sholatnya ingin dilihat bahwa kita ini ahli sholat. Nah, itu masih belum dapat. Jadi kalau kita belum mendapatkan kelezatan sholat, belum dapat betul-betul manisnya rasanya sholat, sebagaimana manisnya rasa teh ini, sebagaimana lezatnya makanan-makanan, maka guru saya bilang itu belum ada iman dalam hati kita. Karena setiap amal itu rasanya manis katanya, sebagaimana manisnya makanan dan minuman, sebagaimana manisnya rasa apel katanya. Maka ada kata-kata halawatul iman, manisnya iman. Jadi halawatul iman itu terasa dalam ibadah, dalam sholat. Gitu. Kita ngaku Islam, tapi kita nggak sholat. Nah ini kita keluar dari Islam. Apalagi mazhab Imam Hanafi, satu sholat yang kita tinggalkan, kita sudah jatuh dalam kekafiran. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat, Pak. Nah, orang-orang Islam, orang-orang beriman dia sholat, orang-orang kafir dia tidak sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah. Jadi sholatnya Rasulullah itu masih tunggat-tunggit, Pak, sampai bengkak-bengkak juga kakinya, Pak, tahajud dan sebagainya. Sholatlah, insya Allah akan datang pertolongan di dalam keluarga ini. Akan Allah jauhkan bala-bala. Insya Allah, Pak ya. Ya Pak ya.